Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami, kelompok 11, yang akan membawakan materi, yaitu adalah menganalisa hasil inovasi Smart City dan membuat inovasi baru berdasarkan hasil analisa yang sudah ada. Nah, pernahkah Anda membayangkan hidup di kota yang cerdas? Kota yang dapat merespon kebutuhan warga secara real-time, mengelola lalu lintas dengan efisien, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Hari ini, kita akan menjelajahi konsep Smart City atau kota pintar yang sedang menjadi solusi masa depan untuk tantangan perkotaan di kota Indonesia. Di era digital ini, pertumbuhan perkotaan yang pesat menciptakan berbagai tantangan kompleks. Kemacetan, polusi, pelayanan publik yang lambat, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien menjadi masalah sehari-hari yang kita hadapi. Namun, teknologi informasi dan komunikasi menawarkan harapan baru melalui konsep Smart City. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, Smart City memiliki 6 karakteristik utama yang saling terhubung. Our Smart City Development Program is based on 6 dimensions: smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart environment, and smart living. Pemerintah Indonesia menargetkan 100 kota berkonsep Smart City pada tahun 2045. Program yang ambisius ini melibatkan berbagai kementerian untuk membimbing kabupaten dan kota dalam menyusun master plan Smart City mereka masing-masing. Bogor merupakan kota dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sekitar 1,7 hingga 2,3% per tahun. Diperkirakan jumlah penduduk akan mencapai 1, juta jiwa pada tahun 2028. Dengan pertumbuhan kendaraan sekitar 18% per tahun atau sekitar 400.000 unit, Bogor menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur dan transportasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bogor menetapkan visi sebagai kota yang ramah keluarga, sehat, cerdas, dan sejahtera. Dengan menerapkan konsep Smart City, implementasi Smart City Bogor berfokus pada 6 pilar utama, yaitu Smart Governance melalui layanan digital seperti e-Menandu, mall pelayanan publik Geraha Tiasa, CCTV dan WiFi gratis yang tersedia di puluhan lokasi publik. Yang kedua ada Smart Branding melalui program 100% Bogor Pisan dan Bogor Berlari untuk memperkuat identitas kota. Yang ketiga ada Smart Economy yang berfokus pada digitalisasi UMKM melalui sistem perizinan smart dan manajemen inovasi daerah dengan singkatan IGA. Keempat ada Smart Living, digitalisasi layanan kesehatan Simpus dan sistem transportasi publik. Yang kelima, Smart Environment, program unggulan Bogor tanpa plastik dengan singkatan botak, dan IABCD, Urban Agriculture. Yang terakhir ada Smart Society, platform pengaduan interaktif Sibadra dan berbagai inovasi keselamatan publik. Namun, implementasi Smart City di Bogor belum sempurna. Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang salah satunya infrastruktur pedestrian yang rusak dan jalur sepeda yang masih terbatas. CCTV untuk pemantauan lalu lintas hanya berjumlah 26 unit dan sebagian tidak berfungsi. Belum ada sistem tanggap darurat berbasis aplikasi untuk keselamatan masyarakat. Penerapan Smart City di Bogor menunjukkan komitmen kuat pemerintah kota dalam menciptakan kota yang lebih baik. Meski masih ada kekurangan, berbagai inovasi yang dilakukan menjadi fondasi penting untuk masa depan kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sekarang, mari kita beralih ke Jakarta, ibu kota yang telah bertransformasi menjadi pusat ekonomi dan bisnis dengan visi menjadi kota cerdas berskala global. Jakarta Smart City atau yang lebih kita kenal dengan JSC diluncurkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan kota yang terintegrasi secara menyeluruh. Jakarta mengadopsi pendekatan tidak hanya menitik beratkan pada teknologi, tetapi juga pada transformasi sosial dan budaya. Mari kita lihat implementasi 6 dimensi Smart City Jakarta. Yang pertama, Smart Governance. Platform digital seperti Clue dan Jaki memungkinkan warga melaporkan masalah kota secara real-time dan mengakses layanan pemerintah dengan mudah dan terpadu.
Yang kedua, smart branding. Strategi penguatan identitas melalui pelestarian budaya Betawi dan budaya lainnya, penempatan ikon budaya, dan elemen khas pada bangunan dan acara publik memperkuat citra Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berbudaya. Yang ketiga, smart economy. Program Jak Mikro menyediakan pendampingan bisnis melalui Mikrobina dan aplikasi Mikropay untuk pencatatan keuangan UMKM. Berfokus pada digitalisasi UMKM dan penerapan transaksi non-tunai di sektor publik. Yang keempat, smart living. Lebih dari 6.000 unit CCTV untuk keamanan dan deteksi dini banjir, penyediaan Wi-Fi publik, layanan komunitas untuk kelompok rentan, dan platform pelaporan kekerasan, serta program ruang publik terpadu ramah anak dan ruang terbuka hijau. Yang kelima, smart environment. Sistem penerangan terpusat dengan 90.000 lampu LED menghemat 50% biaya listrik atau setara dengan 300 miliar rupiah berkat teknologi PJU Pintar dalam mengelola lampu jalan dari kejauhan. Ada juga program Green Building, bank sampah, dan optimalisasi PPSU untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Dan yang terakhir, smart mobility. Pembangunan MRT Jakarta dan integrasi dengan Transjakarta serta komuter lain. Meskipun memiliki pencapaian luar biasa, Jakarta masih menghadapi tantangan seperti fasilitas halte yang perlu diperbaiki, masalah preman jalanan, polusi udara yang tinggi, dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di area padat penduduk. Berdasarkan pembelajaran dari Bogor dan Jakarta, mari kita lihat bagaimana konsep Smart City dapat diinovasi lebih lanjut. Sebagai contoh, di Kota Pekanbaru, sektor UMKM yang merupakan pilar ekonomi penting menghadapi tantangan dalam promosi dan visibilitas. Solusi inovatif yang diusulkan adalah sistem peta UMKM terintegrasi berbasis web, menggunakan teknologi sistem informasi geografis. Sistem ini tidak hanya memetakan lokasi usaha, tetapi juga menyediakan fitur-fitur canggih. Informasi real-time. UMKM dapat memperbarui status ketersediaan produk dan promosi khusus. Ulasan dan rating. Pengguna dapat memberikan feedback dan penilaian. Pencarian advance. Filter berdasarkan jenis produk, sertifikasi halal, atau rentan harga. Rekomendasi personal. Sistem memberikan saran berdasarkan lokasi dan preferensi pengguna. Manajemen online. Pemilik UMKM dapat mengelola profil dan berinteraksi dengan pelanggan. Dari studi kasus Bogor dan Jakarta, kita dapat melihat bahwa implementasi Smart City memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing kota. Kunci sukses terletak pada integrasi teknologi dan aspek sosial, budaya, dan kelembagaan. Tantangan utama yang masih perlu diatasi meliputi infrastruktur digital yang merata, literasi digital masyarakat, koordinasi antara instansi, keterlibatan aktif masyarakat, pemeliharaan sistem berkelanjutan. Dengan target 100 Smart City pada 2045, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kota-kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Smart City bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan kota yang lebih baik untuk semua. Sebagai warga, kita dapat berkontribusi dengan menggunakan layanan digital yang tersedia, memberikan feedback kontribusi, berpartisipasi dalam program-program kota, menjaga lingkungan sekitar, mendukung UMKM lokal. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang Smart City ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Berikan komentar tentang pengalaman Smart City di kota Anda atau ide-ide inovasi yang ingin Anda lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya.